Bapak Evangelis Rahmanggung Sembodo yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan, betapa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Langsung saja saya panggil hambanya. Oke, baik, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Masih semangat ya? Berarti siap pulang pagi ini? Nggak bercanda loh, siap pagi. Oke, saya mau ucapin dulu terima kasih buat Om Walter yang udah undang saya ke tempat ini. Bukan suatu kebetulan tadi kata Ibu ya. Kalau kita dipertemukan dengan orang-orang yang belum pernah kita ketemu sebelumnya, pasti ada maksud rencana Tuhan. Waktu itu kita ketemunya di Full Gospel ya, Om Walter. Nah, terus juga Ciwendi dan teman-temannya datang nih. Puji nama Tuhan. Oke, singkat cerita, saya mau kesaksian di tempat ini. Mungkin kalau di antara Bapak Ibu Saudara pernah dengar kesaksian saya sebelumnya, saya banyak aktif di media sosial. Kenapa di media sosial? Karena itu lebih efektif sekali untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar kesaksian saya di Agung Worshipper TV salah satunya ya, boleh dibuka foto-fotonya. Nah, saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022, semua karena Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Nah, singkat cerita seperti ini saudara. Jadi sebelum saya divonis, oke, ini udah ngacak ya fotonya, nggak apa deh. Nah, jadi sebelum saya divonis, di foto ini dulu ya. Nah, ini nih YouTube saya, boleh subscribe gratis saudara ya. Nah, jadi sebelum saya divonis kanker darah atau leukemia, itu saya mulai mengalami gejala yang aneh di tubuh saya. Tepatnya di Januari 2022. Waktu itu ketika itu saya masih bekerja di Tangerang dan saya sudah tidak bekerja. Sekarang saya melayani Tuhan full heart buat Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu pas Januari 2022 itu saya mengalami keanehan di tubuh saya. Dimulai dari saya kena asam urat sampai kaki saya itu nggak bisa jalan, bengkak besar. Terus juga badan saya itu yang tadinya gemuk gitu kan, gemuk, terus menyusut gitu loh, menyusut dengan drastis. Jadi beratnya hanya sekitar 52 kilo. Kemudian keanehan selanjutnya lagi, kulit saya itu menghitam, saudara, menghitam, muncul urat-urat di tangan kanan, tangan kiri, ya. Saya nggak tahu ini apa, karena waktu itu belum periksa ke rumah sakit, belum periksa ke dokter. Cuma waktu atasan saya bilang coba periksa ke dokter, ke bagian internis waktu itu kan, masih di rumah sakit Tangerang. Dan akhirnya dipikir saya kena diabetes, ternyata bukan gitu, bukan diabetes, aman-aman aja. Di bulan Maret 2022 ya, ketika saya mau bangun tidur, itu muncul keanehan lagi di tubuh saya. Boleh foto selanjutnya, foto nomor 2 yang tadi hitam itu. Nah, saya kan pas lagi bangun tidur, itu tiba-tiba seperti ada yang mengganjal di telinga saya. Saya nggak tahu itu apa gitu. Akhirnya saya coba ke dokter, ternyata dimasukin alat di telinga kanan saya ini darah tuh yang warna hitam itu. Yang warna hitam itu darah, yang kiri itu normal. Nah, jadi itu ada penggumpalan darah cair dari dalam. Itu kalau kata diagnosa kedokteran itu kan terjadinya peradangan. Cuma nih sumbernya belum tahu apa gitu loh. Jadi mengakibatkan karena darah tidak bisa keluar dari gendang telinga, akhirnya darah itu keluar dari hidung, gitu loh, keluar dari hidung. Waktu itu mau dibolongin sama dokter saya bilang jangan dok gitu, karena saya juga takut juga, dokternya juga agak ragu-ragu. Selanjutnya di bulan April 2022 mulai terjadi keanehan lagi di tubuh saya. Jadi ketika saya bangun tidur, tiba-tiba mata kanan saya dulu tuh, mata kanan saya seperti ada kayak flash cahaya. Kalau kita pernah di foto ya, ada flash gitu kan, paling 3-5 detik hilang. Itu nggak hilang-hilang. Akhirnya flash cahaya itu jadilah bintik buram, mata kanan, mata kiri. Ya, jadi mengakibatkan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Nggak buta sih, cuman nggak bisa melihat dengan jelas. Di bulan Mei 2022, saya memutuskan untuk periksa ke dokter spesialis mata. Waktu itu mata saya disinar dan ternyata dokternya kaget. Di balik retina saya, mata retina saya itu ada darah. Jadi retina saya itu udah pecah. Jadi darah dari mata keluar kanan kiri, darah dari hidung keluar, darah dari telinga nggak bisa keluar jadi dari hidung. Nah, ini udah sangat parah. Akhirnya dokter mata waktu itu merujuk untuk saya periksa di dokter spesialis penyakit dalam di Tangerang. Saya diambil darah, masih di Tangerang waktu itu. Tidak diduga dan disangka, hasil lab keluar dan saya sangat kaget karena hasil lab menunjukkan teridentifikasi saya terkena leukemia.
baru teridentifikasi ya, baru teridentifikasi. Jadi belum pasti karena di Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah. Akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Tahu RS Darmais ya? Di Selipi, Rumah Sakit Kanker Nasional milik pemerintah Republik Indonesia. Nah, akhirnya setelah saya dirujuk, itu tepatnya di bulan Juni, Juli, Agustus 2022, itu saya masih melayani loh pekerjaan Tuhan. Foto selanjutnya boleh, yang saya pakai masker oksigen. Saya masih melayani pekerjaan Tuhan. Oh, bukan. Ya masih melayani pekerjaan Tuhan itu kemana-mana saya. Nah ini keliling gitu, bawa masker oksigen seperti ini. Kenapa? Karena saturasi darah saya itu up and down. Jadi sewaktu-waktu kalau saya berdiri begini tuh bisa kolaps gitu loh. Karena saya punya prinsip dalam hidup saya, selama saya masih dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, selama kaki saya masih diizinkan untuk berdiri, saya akan terus melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Kecuali saya udah tergeletak nih, itu komitmen saya di hadapan Tuhan gitu. Nah tepatnya waktu pas tanggal 3 Juli 2022, foto selanjutnya saya di kursi merah. Bukan, kursi merah. Nah ini di Jakarta, di salah satu gereja di Jakarta. Minggu tanggal 3 Juli 2022, saya selesai pelayanan. Sebelum turun dari mimbar, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan tuh sangat jelas. Ini kondisi mata saya ini ya, ini udah nggak bisa ngeliat dengan jelas. Telinga saya itu juga udah darah, nggak bisa dengar dengan jelas. Ya seperti itulah kondisinya, gitu. Saya dengar suara Tuhan sangat jelas di mimbar. Ini nggak ada yang bicara. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan bilang gitu sampai 3 kali. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu kalau saudara boleh buka di Mazmur 37 ayat 5 itu ada. Kelanjutannya koma, maka dia akan bertindak. Tapi Tuhan bilang satu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya bingung siapa yang bicara gitu, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Saya enggak, ini pasti Tuhan. Dan kalau Tuhan udah bicara seperti itu, ini pasti akan ada sesuatu yang akan terjadi di depan dalam hidup saya seizin Tuhan, dan itu pasti akan terjadi, nggak akan meleset. Tanggal 3 Juli saya catat semuanya. Tanggal 3 Juli 2022 itu Tuhan bicara seperti itu. Akhirnya udah, itu saya udah ambil hasil lab yang keempat ya. Cuman hasilnya belum keluar. Nah tepat hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, dari hasil lab dari rumah sakit menunjukkan, membuktikan bahwa saya divonis terkena kanker darah atau leukemia. Wah, itu pikiran saya udah, ya namanya orang siapa sih? Saya banyak ketemu pasien kanker ya, dimanapun ya. Sekarang saya pun memberikan edukasi bagi penyintas kanker di Indonesia ini. Setiap orang, setiap manusia, siapapun yang divonis kanker, pasti di pikirannya hanya ada apa? Kematian, betul ya? Karena kalau penyakit kanker tuh bukan hanya menyerang secara fisik, tapi juga psikologis juga. Psikologi saya kena gitu loh, kena juga. Saya diingetin sama Tuhan seperti yang Tuhan bilang tanggal 3 Juli 2022. Jadi Tuhan hanya memberikan firman-Nya, suaranya mulai saya itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jadi harus saya pegang teguh itu. Walaupun saya nggak ngeliat Tuhan, nggak ngeliat gitu. Yang cuma di pikiran saya, ya udah, tinggal menghitung waktu. Bahkan dokter Fendi di Tangerang, saya merinding nggak usah gini. Dia sampai nggak berani gitu, karena dia lihat dari hasil lab ya, hasil lab dari hitungan secara medis. Usia saya itu terhitung dari tanggal 8 Juli 2022 itu hanya 3 bulan saja, bahkan kurang dari itu kamu pasti lewat. Dokter udah bilang gitu. Bayangin kalau Bapak Ibu Saudara divonis, dokter bilang seperti itu, usiamu hanya 2 bulan saja, mau buat apa kita? Ya kan? Benar nggak? Ya, saya hanya bisa berserah sama Tuhan seperti tadi Tuhan bilang, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada-Nya. Saya pegang itu ya, apa yang Tuhan katakan. Akhirnya saya dirujuk, dibawa ke RS Darmais di Jakarta, di Selipi ya. Saya diambil darah lagi karena untuk meyakinkan gitu kan dalam kedokteran, apakah benar saya ini leukemia. Karena kalau leukemia itu nggak ada stadium ya, jadi hanya ada 4 jenis besar, AML, ALL, CML, CLL. Hasil lab darah saya membuktikan saya terkena yang CML atau chronic myeloid leukemia. Itu sangat berbahaya saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara dengar orang-orang yang divonis sakit kanker darah atau leukemia, rata-rata itu hidup mereka nggak akan lama, betul ya? Betul ya, kalau lihat berita. Memang dokter saya sendiri pun bilang nggak akan bertahan lama.
rata-rata tuh mereka lewat semua. Apalagi saat itu masih covid loh. Dan udah akhirnya saya dibawa ke Darmais, sudah ambil darah, saya ditahan aja sampai PRS. Masuklah saya ruang IGD dulu waktu itu kan, instalasi gawat darurat. Tepat tanggal 30 Agustus 2022, karena itu masih covid. Jadi saya di PCR, ternyata saya terkena covid. Jadi udah leukemia, covid, dan hyperleukosit 3 sekaligus. Saya ditangani 5 dokter spesialis. Mereka udah angkat tangan. Ini dokter saya bukan hanya anak Tuhan, tapi juga bukan mereka ya, ngerti ya maksud saya. Mereka udah angkat tangan karena kalau kanker sama leukemia pasti lewat deh, nggak akan survive begitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan punya rencana, Dia akan menyelesaikan dan bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan jujur aja, tahu sendiri ya Bapak Ibu Saudara, kalau penyakit kanker itu kan mahal ya obatnya ya, bukan murah kan, gitu. Saya juga nggak punya uang untuk membayar itu semua, gimana caranya? Tapi luar biasa ya, kalau saya mau saksikan di sini bisa sampai pagi. Itu ada aja semua Tuhan sediakan gitu. Dari mana? Bahkan 80% itu orang-orang nggak saya kenal. Bahkan dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Kupang, dari saya nggak kenal mereka. Mereka dilihatin wajah saya lewat mimpi. Ya, boleh cek nanti di YouTube saya. Ada banyak tuh seperti itu. Lalu hari Kamis tanggal 1 September 2022 itu saya dipindah ke ruang ICU RS Darmais. Nah, jadi sebelum saya pindah ke ruang ICU dari IGD, itu saya akan dimasukin ke zona merah namanya. Ruangannya cukup besar, hanya ada tempat tidur kosong. Itu bekas pasien-pasien yang COVID waktu itu, COVID kanker gitu kan. Saya sambil nah ini ruang IGD. Di ruang IGD saya lagi transfusi darah karena HB saya rendah banget gitu kan. Boleh foto selanjutnya. Nah, jadi waktu pas sebelum masuk ruang ICU, itu saya kan dimasukin keranda orange tuh kalau COVID gitu, orang COVID. Nah, sampai waktu pas jam 7 pagi saya dipindahin, itu suster saya cerita, dia bilang kan, ini hanya kamu loh satu-satunya orang yang keluar dari ruangan ini hidup. Itu yang lainnya tuh udah meninggal semua. Jadi cuma saya sendiri yang hidup, yang lain tuh udah lewat, udah nggak ada gitu kan. Ya saya percaya ini pasti ada maksud rencana Tuhan gitu. Tuhan mau buat sesuatu walaupun saya saat itu masih belum mengerti, belum paham gitu. Maksud Tuhan ini apa gitu. Cuma saya menikmati aja, walaupun memang ya ngeri-ngeri sedap juga sih saudara gitu loh. Tepat di tanggal 4 September 2022, nah ini saya ada di ruang ICU. Nah ini ruang ICU, ini saya foto sendiri ya, foto sendiri loh. 4 September 2022 itu saya sempat mengalami masa kritis. Nah jadi ketika tangan saya diinfus, masukin obat ya, karena saya masih hyperleukosit di tanggal tersebut, terjadi pembekuan darah. Itu sakitnya luar biasa sudah, sampai setengah badan saya itu hancur. Jadi vena saya itu hancur ya, pembuluh darah saya itu hancur semua, seperti kayak orang dicambuk gitu kan, disayat-sayat. Nah seperti ini nih, ini setelah saya bangkit dari kematian, itu sakitnya luar biasa. Jadi waktu itu sampai saya dikasih painkiller dosis 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, ya kan, di ujung-ujungnya dikasih morfin. Nah puncaknya ya di tanggal 4 September menuju tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi ya, di ruang ICU RS Darmais, itu saya benar-benar nggak tahan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Amin. Itu udah gemeteran hebat. Setengah 3 pagi saya ingat banget, karena di ruang ICU itu ada jam digital, suhu di setel 15 derajat. Ruangannya itu kaca ya, nanti kita boleh nonton videonya 1 menit. Kaca. Nah jadi waktu saya bilang amin, langsung saya dibawa saat itu sama Tuhan naik ke langit saudara. Jadi setengah 3 pagi itu saya udah nggak ada, tanggal 5 September 2022. Saya dibawa ke atas sama Tuhan. Yang saya lihat apa? Ini banyak yang nanya ke saya, Kagung lihat apa? Kagung lihat apa? Saya hanya lihat cahaya putih yang sangat terang, tapi tidak menyilaukan, tidak menyakitkan, bukan seperti matahari. Yang saya rasakan tuh damai sejahtera yang luar biasa. Suasana itu enak banget saudara. Itu saya bertemu dengan kasih yang sempurna, kasih yang utuh, kasih yang kekal, ya, kasih yang penuh. Ya Tuhan Yesus sendiri, walaupun saya nggak bisa lihat wajah Tuhan. Itu saya hanya beberapa detik aja saya di sana, hanya beberapa detik aja di sana. Kemudian saya dibawa balik lagi ke ruang ICU. Tadi jam setengah 3 pagi ya, 5 September 2022. Saya terbangun kembali tuh jam 7 pagi, tanggal 5 September 2022, duduk di tempat tidur RS Darmais. Di situ saya duduk. Nah jadi waktu itu untuk belum dipindahin, suster mau masuk.
periksa saya, pagi-pagi diperiksa saya, dia kaget gitu kok kamu masih hidup, masih bertahan. Saya bilang sama suster, tadi malam Tuhan Yesus datang menjumpai saya. Susternya itu bukan anak Tuhan ya, tahu ya di dalam seperti apa. Udah panggillah dokter, karena dari data medis itu memang menunjukkan saya dokter dipanggil, diperiksa semuanya. Kamu luar biasa masih bisa bertahan sampai saat ini. Iya dok, ini semua karena Tuhan Yesus. Dia datang menjumpai saya. Dokter nggak bisa ngomong apa-apa karena mereka berpatok pada data ya, dan itu nggak bisa dibohongin. Iya, itu semua karena mujizat dari Tuhan. Dia mengakui seperti itu gitu saudara. Dan udah akhirnya waktu saya diperiksa masih di ruang ICU Darmais. Nah tepatnya hari Selasa tanggal 6 September 2022. Tahan dulu pokoknya. 6 September 2022 jam 6 pagi ya, itu benar-benar Tuhan Yesus memanifestasikan kuasanya di ruang ICU RS Darmais ya. Ini bukan di acara KKR, bukan ibadah, bukan. Ini di ruang ICU RS Darmais. Saat itu di momen dimana saya tuh bertemu dengan Tuhan saudara ya. Kalau kita boleh eja nih ruang ICU ya, hurufnya apa? ICU I C U. Coba kita eja ulang-ulang. I C U. Benar ya? I C U. Saya bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau cepat ketemu Tuhan, masuk ruang. Nah, masuk ruang ICU. Colek kanan kirinya, mau nggak? Iya, itu semua sih izin Tuhan. 6 September 2022 jam 6 pagi. Nah, jadi gini, waktu pas Tuhan Yesus datang, saya kasih gambaran sedikit ruang ICU, nanti kita lihat videonya. Ini semua saya yang foto ini. Nah, jadi waktu pas di ruang ICU itu, ini kan kaca, pintu kaca sliding, ada passwordnya, tembok kaca, yang tadi suhu di setting 15 derajat. Di samping kanan saya ibu-ibu kanker payudara, COVID, meninggal. Anak kecil 1,5 tahun, kanker otak, COVID, kritis. Nah, jadi nggak ada yang sadar karena lagi saya sendiri di ruang ICU itu. Tiba-tiba pas jam 6 pagi tanggal 6 September itu seperti ada hembusan angin datang dari pintu depan yang sliding itu kan, gitu kan. Terus meluk saya dengan erat tapi nggak sakit gitu. Tahu nggak? Itu saya tuh nangis tuh kayak anak kecil, bener-bener nangis. Waduh, seneng banget gitu suasananya. Gimana ya? Pokoknya enak banget ya gitu loh. Saya sulit mendeskripsikannya. Itu saya nangis sejadi-jadinya. Kan saya dipasangin di tubuh saya tuh sensor-sensor untuk melihat data-data saya kan secara medis. Nah, suster ada di depan ruangan sebelahnya, dokter juga ada di ruang sebelahnya. Jadi hanya kaca aja, ya kan. Nah, ketika saya nangis, saya lagi menikmati Tuhan. Mereka mau cek, memastikan kenapa kok sampai saya nangis. Dipikir saya kesakitan, tapi mereka lihat dari data di komputer, oke aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Suster mau masuk, kan logikanya saya tahu dong password pintunya, benar nggak? Mau dibuka kok, nggak bisa. Saya sadar loh. Akhirnya panggil dokter kan, mau dibuka juga, nggak bisa juga. Jadi mereka hanya berdiri di depan, di balik tembok kaca itu, melihat saya tuh nangis. Hampir 15 menit lah, agak lama. Nah saat itu Tuhan Yesus bicara sama saya. Saya dengar suara secara audible. Ini yang Tuhan mau untuk saya lakukan, karena Tuhan memberikan kesempatan kehidupan kedua buat saya. Dia bilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Waduh, makin tambah nangis saya. Bayangin siapa saya gitu. Saya ini debu tanah gitu. Saya nggak berarti gitu. Harusnya kan saya yang binasa, bukan Tuhan Yesus, benar nggak ya? Kita semua harus binasa loh. Nggak ada yang lain kita di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kita semua ditebus dan diselamatkan. Amin. Bagi setiap kita mau meresponi kasih Tuhan. Itu saya nangis jadi-jadinya menerima visi Tuhan kasih dalam hidup saya. Bahkan sampai sekarang tuh saya saksikan itu kepada banyak-banyak orang. Bahkan baru kemarin itu tuh, baru kemarin semalam. Saya itu hampir tiap hari di jalan-jalan itu saya jalan. Saya cerita sama mereka. Ini mereka bukan Kristen, pakai gini semua. Tuh. Itu luar biasanya Tuhan ya. Saya sampai sekarang nggak pernah ditolak gitu loh. Jadi saya saksikan ini bukan hanya di gereja-gereja, tapi juga sampai kemanapun. Karena kan Tuhan bilang, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang itu bagi banyak orang. Bukan bagi orang Kristen kan, bagi banyak orang.
Siapapun yang saya temui, siapapun yang Tuhan suruh saya jalan gitu. Jadi kalau mau ikut Tuhan gak usah mikir banyak, jalan aja, percaya aja gitu. Ya udah, akhirnya waktu pas tanggal 6 September 2022, hari Rabu tanggal 7 September 2022, saya dites lagi COVID kan. Dites COVID, ternyata tuh hasilnya langsung negatif, saudara. Waktu pas Tuhan datang, langsung negatif. Kata dia saya hyperleukosit ya, di hari Selasa itu masih hyperleukosit 580.000. Tiba-tiba di tanggal 7 September 2022 langsung normal semuanya. Normal. Itu pasti Tuhan Yesus, benar nggak? Ya kan? Logikanya kalau obat itu butuh proses. Langsung normal, langsung turun drastis, luar biasa Tuhan. Dan tinggal satu lagi, leukemianya gimana nih? Nah, untuk memastikan itu kan perlu ada tindakan selanjutnya namanya BMP. Jadi, BMP nih, sum-sum tulang belakang saya diambil sini, ya, 5 cc, dibolongin, diambil 5 cc, tulang belakang saya dicungkil pakai spatula, gitu. Itu rasanya geli, saudara, ngilu, ya kan? Di tulang tuh gak bisa dianestesi ya, hanya daging, itu ngilu, luar biasa ngilu gitu loh. Sampai jujur saya takut, tapi saya percaya Tuhan Yesus memberikan keberanian untuk saya melalui semua itu, gitu saudara. Videonya bisa diputar nggak? Kalau mungkin penasaran mau lihat ini ruang ICU seperti apa sih? Ya puji Tuhan, oke. Atau ada suaranya? Ya udah nggak apa. Ini saya rekam waktu itu tanggal 7 September 2022. Saya keliling ya kemana-mana saudara. Saya tanya, boleh nggak sih pasien bawa handphone di dalam ruang ICU? Nggak boleh saudara, nggak boleh, pasti akan dimarahin. Ini dokter, suster, security tahu saya bawa handphone, bahkan suster pun ngecasin handphone saya di ruang ICU. Mungkin dipikir gini, biarin aja udah mau mati, ini biarin aja dia mainan handphone. Tapi akhirnya melalui alat ini apa? Nama Tuhan Yesus dimuliakan, amin. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Karena itu waktu pas di Darmais itu kesaksian saya pertama kali ya, waktu pas tanggal 6 September 2022 itu. Karena menurut hasil data dari mereka, saya adalah satu-satunya pasien leukemia atau kanker darah yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022, semua karena Tuhan Yesus. Amin. Dan saat itu langsung ngeling tuh, kan di ruang ICU itu ada apa namanya itu, speaker kecil. Itu ngeling satu rumah sakit. Karena ditemukan suatu pasien yang unik, aneh, mengalami mujizat. Jadi saya disuruh bersaksi. Nah, tadi kalau kata Bro Jo katanya, kapan lagi gitu kan? Ya, kapan lagi gue nih kesaksian di depan banyak orang. Yang dengar saya kan bukan hanya orang riset, tahu sendiri rumah sakit Darmas kayak apa gitu kan. Semua dengar saya, saksikan di saat itu juga. Tuhan Yesus datang menjumpai saya, dia juru selamat bagi kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua, saya bilang gitu. Mau percaya atau enggak terserah, pokoknya saya ngomong. Sampai ada beberapa dari rumah sakit dari milik pemerintah pada telepon di berbagai daerah, beberapa daerah telepon. Saya bicara yang sama gitu. Tuhan Yesus menyembuhkan saya, Tuhan Yesus membangkitkan saya dari kematian. Ada harapan dalam Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Saya nggak ragu-ragu, nggak canggung-canggung untuk ngomong bicara Yesus depan mereka. Nah akhirnya waktu pas di tanggal 6 September 2022 itu, saya dikasih satu ayat firman Tuhan sama Tuhan. Nah itu terkenal sekali di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang terjadi setiap kehidupan ini, saya percaya Tuhan Yesus pegang kendali setiap hidup kita, amin. Jadi jangan takut, jangan bimbang, amin. Saudara, kasih tahu kanan kiri, jangan takut, jangan bimbang. Yes, Tuhan Yesus bersama dengan kita memberikan kemenangan. Nah itu tanggal 8 September, saya tadi BMP diambil. Akhirnya saya dapat kabar gembira. Kabar gembira nih. Kabar gembiranya apa? Jadi yang hasil itu ya, diambil sum tulang belakang itu benar dibuktikan bahwa memang saya terkena leukemia jenis CML gitu ya. Kan tadi dada saya udah dibolongin, ada sih tadi fotonya nggak tayang ya. Dada saya udah dibolong ini, dibolong sampai tembus sampai ke jantung, dipasangin selang 12 cm ke dalam. Jadi tujuannya untuk kemoterapi, untuk obat semuanya. Kan tadi kan vena saya hancur, ada fotonya apa tadi? Yang saya dibolong berdarah-darah itu tuh. Nah itu akhirnya diputuskan sama dokter untuk dicabut dan saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang. Semua karena Tuhan Yesus. Amin, saudara.
hasil pemeriksaan darah saya dari bulan Oktober 2022 sampai kemarin ini bulan Mei ini ya 2024, semuanya baik, sehat, dan normal semua karena Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nanti Juni doakan ya. Saya masih tetap check up ke Darmais. Nanti tanggal 4 Juni saya kembali ke sana untuk ambil darah, ya kan, ambil obat kemoterapi. Kalau mau lihat obat kemoterapi saya tuh, saya bawa, saya kasih lihat nanti. Jadi saya kemoterapinya oral ya. Saya minum sampai sekarang. Nggak apa-apa. Dari hal ini malah saya mengingat gitu kebaikan Tuhan, kuasanya Tuhan, bahwa Allah kita, Tuhan Yesus kita, Dia hidup, bukan Allah kita yang mati. Amin. Kuasanya dahulu, sekarang, selamanya tetap sama. Nah, saya belum ada 2 tahun nih saudara hidup di muka bumi ini. Jadi tahun-tahun sebelum itu udah hilang. Jadi dihitung per tanggal 5 September 2022. Maka setiap apapun kesempatan yang Tuhan beri, saya terus akan beritakan Injil keselamatan daripada Tuhan Yesus bagi semua orang, bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih.